Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Diasa Putri, NPM 1846024, Program Studi Pariwisata Universitas Internasional Batam. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang badan usaha berbadan hukum yang ada di Indonesia sebagai persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Hukum Bisnis Pariwisata. Sedikit penjelasan tentang badan usaha berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum adalah bentuk usaha yang secara tetap dan terus-menerus menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Contoh badan usaha berbadan hukum di Indonesia terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT, sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Kemudian PT juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama dilihat dari jangkauan publik, terbagi menjadi PT terbuka dan PT tertutup. Yang kedua dilihat dari kepesertaan modalnya, terbagi menjadi PT dalam rangka penanaman modal asing atau bisa disingkat sebagai PMA. Kemudian ada PT dalam rangka penanaman modal dalam negeri atau bisa disingkat sebagai PMDN, dan yang ketiga ada PT dengan kepesertaan negara atau daerah. Kemudian contoh badan usaha berbadan hukum yang kedua ada yayasan. Sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak memiliki anggota. Nah, yayasan juga memiliki syarat dalam pendiriannya. Yang pertama ada didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai kekayaan awal yayasan. Yang kedua yaitu berdasarkan surat wasiat, di mana penerima wasiat bertindak mewakili dalam pemberi wasiat. Kemudian yayasan juga memiliki beberapa anggaran dasar. Yang pertama ada nama dan tempat kedudukan, yang kedua ada maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yang ketiga ada jangka waktu pendirian. Kemudian yang keempat ada jumlah kekayaan awal yang dipisahkan, yang kelima ada cara memperoleh dan menggunakan kekayaan tersebut. Yang keenam, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas. Yang ketujuh ada hak dan kewajiban anggota. Yang kedelapan ada tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan. Yang kesembilan, ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar. Yang kesepuluh ada penggabungan dan pembubaran yayasan. Dan yang terakhir ada penggunaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran. Kemudian contoh badan usaha berbadan hukum yang ketiga ada koperasi. Sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Kemudian koperasi juga memiliki perangkat organisasi. Yang pertama ada rapat organisasi, tugasnya adalah memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang kedua ada pengawas, tugasnya mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus. Dan yang ketiga ada pengurus, bertugas dalam bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kemudian koperasi juga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada koperasi primer, di mana koperasi tersebut didirikan dan beranggotakan oleh orang perseorangan. Yang kedua ada koperasi sekunder, koperasi tersebut didirikan dan beranggotakan oleh badan hukum koperasi. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.